Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada seluruh pemirsa yang berada di seluruh Nusantara. Semoga diberi kesehatan, umur panjang, diberi kenikmatan, limpah rezeki. Allahumma amin ya robbal alamin. Ini kita akan memperingati kemerdekaan 17 Agustus, merdeka NKRI, harga mati. Mari kita bicara masalah keutamaannya orang alim. Semoga kita tahu keutamaan orang alim, karena mautul alim mautul alam. Wafatnya seorang alim ahli ilmi al-khair itu juga menjadikan matinya alam. Dan kita mengetahui, agar kita mengetahui bahwasanya keutamaan orang alim, agar kita cinta kepada orang alim, agar anak turun kita menjadi orang alim, dengan cara yang kita, anak-anak kita disuruh belajar mengaji kepada orang-orang alim. Ya, orang alim. Nabi itu pernah bersabda, Nabi mengatakan, Nabi Muhammad, bahwasanya auha paring wahyu sinten Allahu Gusti Allah azza wa jalla. Allah memberikan wahyu kepada ila Ibrahim alaihissalam, kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ini sak temene ingsun Allah, bahwasanya saya Allah ku alimun dat kang mudamin, bahwasanya Allah itu dat yang maha mengetahui, maha ilmu. Berarti uhibbu kang temen sapa ingsun Allah. Jadi Allah itu mencintai kula alimin, ing saben-saben wong alim. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim bahwasanya saya itu dat yang mengetahui. Jadi dat maha ilmu ya Allah itu. Jadi Allah itu cinta pada setiap orang yang alim. Jadi orang alim itu dicintai oleh Allah. Orang alim itu apa? Orang yang mengetahui ilmu-ilmu agama, yang mempunyai sanad keilmuan, mau nggak mau ya berguru pada ulama kalau sekarang kan. Karena al-alimu aminullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya al-alimu aminullah subhanahu. Jadi yang namanya orang alim itu kan kepercayaannya Allah bil ardi, ing dalam bumi. Jadi termasuk yang namanya orang alim itu orang kepercayaan Allah di muka bumi. Maka ada sabda Nabi yang lain, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi penerusnya para nabi itu ya ulama. Nah, sedangkan orang alim itu kepercayaannya Allah di muka bumi. Makanya Allah mencintai setiap orang yang alim. Makanya melihat dawuh-dawuh sabda Nabi itu ya kita mau nggak mau ya kita harus cinta sama orang alim, dengan cara kita mengaji, berguru kepada seorang ulama, orang alim, agar kita mendapat ilmunya. Nah, kalau kita sibuk karena mengetahuinya udah tua, ya anak-anak kita dititipkan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui ilmu agama, yang mempunyai sanad, guru-gurunya sampai Nabi Muhammad, sampai Jibril alaihissalam, sampai Allah. Nah,
pentingnya ilmu, pentingnya orang alim agar kita bisa menimba ilmu kepada orang alim, karena orang alim itu kepercayaannya Allah di muka bumi. Nah, mungkin dengan perkataan saya ini mungkin ya ada yang kontroversi, tapi ini kami mengambil dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keutamaan orang alim itu banyak sekali. Dari kita mengambil hadis-hadis yang lain itu banyak sekali. Al-alimu, orang yang alim, alal abidi, di atas hamba Allah yang lainnya, itu kafatli, seperti keutamaan saya Nabi Muhammad, ala rojulin, di atasnya laki-laki, adna ashabi, ing dalam ing dalam parke luweh parke piro-piro sahabat ingsun. Jadi keutamaannya orang alim menurut Nabi, yaitu di antara hamba yang lain, di antara seorang hamba, orang alim itu seperti keutamaannya saya, keutamaan Nabi pada sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi dekat, sahabat-sahabatnya dekat Nabi itu ya murid, ya santri, tapi mukhalid, teman dekat. Jadi orang alim itu bisa dikatakan seperti teman-teman dekatnya Nabi Muhammad. Makanya orang alim itu bisa dikatakan nasib, bukan nasab, ya, nasib. Kalau orang ingin derajatnya tinggi itu harus punya nasib. Nasibnya apa? Ya itu tadi, menjadi orang alim. Jadi namanya nasab itu bukan jaminan. Kalau enggak mau ngaji, anak kiai, anak ulama, anak teengku, turunan wali. Kalau enggak ngaji ya enggak ngalim. Padahal yang mengukur kederajatan itu kemuliaannya, keutamaannya itu didasari dengan keilmuan, kealiman. Jadi orang alim itu keutamaannya banyak sekali. Bahkan Nabi sendiri tadi mengatakan bahwasanya orang alim itu seperti keutamaannya seperti keutamaan saya pada laki-laki, di atasnya laki-laki yang lebih dekat pada sahabat-sahabat saya. Jadi sahabat-sahabat dekatnya Nabi. Jadi orang alim itu seperti sahabat-sahabat dekatnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi orang alim kita harus kita ikuti. Orang yang punya ilmu agama yaitu orang yang kita ikuti. Hidup hanya sekali. Kenapa kita nggak ikut orang alim kan itu? Ya kalau nggak mau kita belajar ya karena banyak kerjaan dan lain-lainnya, kesibukan, ya kiranya anak-anak kita dititipkan kepada orang-orang yang alim. Siapa tahu dapat syafaatnya. Terakhir itu Nabi bersabda bahwasanya yasfa'u akan memberikan syafaat yaumal kiamati ing dalam dina kiamah sapa salah satu wong telu. Jadi orang tiga itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaitu siapa saja? Pertama, al-anbiya'u, beberapa nabi. Summal ulama'u, kemudian para ulama, para orang alim, ahli ilmu agama. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid, mati perang dalam membela agama Islam. Jadi orang-orang syuhada itu, para syuhada, para orang-orang mati syahid itu juga bisa memberikan syafaat pada orang-orang Islam pada di hari yaumul qiyamah nanti. Itu ada 3 orang, yaitu para nabi, kemudian ulama, syuhada. Nah, kita akan memperingati kemerdekaan 17 Agustus yang dimana para syuhada kita peringati, kita di Fatihah
Fatihah. Ada yang namanya malam 17-an itu tirakatan, ya kita baca tahlil, kirimkan para syuhada yang membela kemerdekaan, berjuang melawan penjajah yang gugur, seperti pengikut-pengikutnya Sultan Agung Hanyokrokusumo yang melawan VOC, pengikutnya Tengku Umar, pengikutnya Dutnyadin, pengikutnya Imam Bonjol, pengikutnya Tuanku Tambusai yang berada di Pasir Pangariam, pengikutnya Sultan Hasanuddin yang berada di Sulawesi, Pangeran Antasari yang berada di Kalimantan. Ya, jangan lupa jasa-jasa para pahlawan syuhada yang mempertahankan atau mau memperebutkan kemerdekaan melawan penjajah. Semua itu para syuhada yang gugur, para pengikut-pengikutnya. Bahkan pengikutnya Pangeran Diponegoro juga banyak yang gugur, itu termasuk syuhada. Kita mengenal syuhada yang di Nusantara dulu. Syuhada di era Nabi banyak sekali, seperti Sayyidina Hamzah dan yang lain-lain. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Banyak kesalahan, minta maaf. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.